orang lain yang menemukan cara. Dan what if kalau si ternyata blueprintnya bukan untuk ke arah, ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengatur. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi di Client Sense Investigation. Sudah lama kita tidak berjumpa di CSI pada episode sebelumnya. Kayaknya udah agak lumayan lama ya. Oke, kita kedatangan klien kali ini masih tergolong masih muda. Dan dia bisa dibilang mungkin ada sensitivitas tertentu. Dan dia katanya memiliki dua ruh dalam satu raga. Serta dia baru kali ini katanya mengaku dan mengetahui bahwa dia adalah sebagai tumbal dari keluarganya. Kira-kira permasalahan seperti apa yang dihadapi oleh klien kita kali ini, CSI kali ini, dan seseru apa atau ada makna apa yang akan kita ambil dari kasus dari klien kali ini. Langsung saja, mari kita mulai kasusnya di CSI. Langsung aja, kita ada Bro Will, as always, ada Jesselyn, dan juga ada gue Bow di sini as host. Dan di kasus kali ini langsung aja kita ada Dini di sini. Halo Dini, terima kasih sudah datang. Ya, terima kasih. Oke, untuk kali ini kasus Dini yang tadi ya mungkin overview singkatnya adalah kasus kali ini kan pengalaman pribadi kamu ya pastinya ya. Betul sekali. Pengalaman pribadi kamu dan kamu masih cukup muda bisa dibilang. Dan di sini kamu memiliki masalah yang lumayan pelik juga. Mungkin Betul. kamu boleh mulai ceritakan dari kisah kamu nih. Silakan untuk ceritanya Dini. Aku tergolong masih remaja mungkin ya. Karena aku masih belasan tahun. Jadi di awal mulanya adalah aku merasakan bahwa sejak kecil aku merasa sudah dewasa gitu. Entah kenapa dari segi pemikiran, perasaan, dan cara sudut pandang aku gitu. Dan sejak kecil pun juga aku merasakan kayak karena hal ini aku jadi belum mengerti ini maksudnya apa. Kenapa pemikiran dan sudut pandangku itu kenapa aneh gitu. Sampai aku membutuhkan validasi dari keluarga aku pun aku pikir aku bakal diterima. Tapi ternyata aku malah tidak diterima, apalagi oleh orang tuaku gitu. Sampai aku tidak bisa berarti pelariannya ke orang tua, jadinya aku coba lari ke orang lain, ternyata juga tidak bisa. Jadi aku memendam semua keanehan yang ada di dalam diri aku ini sendirian gitu. Dan seiring berjalannya waktu, sesambil aku memendam semuanya ini, keanehan ini, aku cuman ya udah menjalani sebagai anak-anak. Dan ya jadi banyak orang di seumuran aku, anak-anak seumuran aku itu menganggap aku aneh juga. Dan ya aku juga dikucilkan, aku juga dibully. Tapi ya sudah. Dan sampai Dibulinya seperti apa mungkin? dibulinya bermacam-macam sih. Ketika SD aku bisa dibilang dibully secara kalau omongan gitu, verbal. Fisik juga ada. Fisik seperti apa? Fisik aku pernah dihajar oleh laki-laki. Oke.
pernah juga dilempar kursi kayu yang keras Wow. sampai dilempar lalu aku dipojokkan lalu dihajar. Aku sudah pernah itu merasakan hal itu. Serius nih? Ya, Laki-laki? laki-laki. Oke, kalau ternyata kamu dibully sampai segitunya, kenapa? Mereka kan pasti ada sebab ada akibat dong, ada alasan. Apa yang kamu lakukan kepada mereka? Kalau untuk yang secara verbal mungkin karena aku anak aneh gitu. Dan mungkin dari satu temanku dulu yang tidak suka jadi banyak lalu makin banyak. Dan juga emang dulu aku karena tidak punya teman jadi ingin punya teman. Jadi aku seperti melakukan segala cara untuk mendapatkan teman gitu. Mulai dari mungkin itu waktu masih SD ya. Aku jadi babu mereka aku mau gitu. Jadi pokoknya disuruh mereka aku mau. Dan ada juga kayak aku menyimpan rahasia mereka nih misalnya. Tapi karena ada yang pengen tahu rahasianya dia, ya mereka menghasut aku. Jadi aku kayak ya udah kasih tahu biar aku makin banyak teman gitu. Tapi ternyata ya dari hal itu ya aku jadi dibilang ember bocor seperti itu. Tapi soal tentang mungkin kesensitifan kamu bukan itu alasannya? Bukan. Oh bukan. Oke, boleh lanjutkan? Lalu perjalanan SD aku seperti itu. Dibully dan masalah keluarga juga sudah mulai muncul. Ya aku menjalani yang terbaik di umur aku segitu. Oke, and then? Lalu waktu SMP. Di SMP ini aku tergerak untuk bisa menjadi sosok yang istilahnya lebih baik, lebih berkembang, lebih intinya bisa menghasilkan. Aku entah kenapa pemikiran aku kayak bisa pengen ke depan gitu, pengen ke masa depan gitu. Jadi intinya aku SMP aku sudah mulai bekerja sambil SMP. Bekerja apa? Aku ada di dunia entertainment. Oke, dunia entertainment. Ya, aku syuting, aku model, seperti itu. Dan disinilah aku bertemu dengan guru spiritual yang salah di SMP ini. Jadi yang selama ini aku itu istilahnya memendam semua keanehan yang ada di aku ini. Ketika aku bertemu guru spiritual aku yang dari daerah aku, dia seperti sudah mengetahui apa yang aku rasakan tanpa aku menjelaskan banyak hal. Jadi di situ aku langsung percaya gitu. Kayak akhirnya aku punya pelarian. Akhirnya ada yang mengerti aku selama ini. Karena keluargamu tidak mengertimu. Ya, benar. Nah, disitulah mulai aku banyak sekali ke dia terus gitu. Nah, semenjak itu ada sisi aku kayak terbantu, aku senang sekali bertemu dengan dia, tapi juga ada sisi kayak ada yang ganjel, tapi entah tidak tahu apa gitu. Aku nggak tahu itu yang ganjel apa. Tapi aku sama dia, sama guru spiritualku ini kita sebut aja mungkin Umi. Karena Siapa? Umi. Berarti seorang wanita ya? Seorang wanita bercadar Oke. dan Islam. Jadi aku dikenalkan itu oleh tante aku. Tante aku itu waktu itu lagi pijet nih sama dia. Dan ketika dipijet itu si Umi ini bilang kamu melakukan hal ini ya gitu. Jadi kayak membaca gitu. Jadi Umi kayak membaca tante aku dan tante aku ngerasa wah ini orang indigo gitu. Gitu. Nah tante aku tuh emang udah ngerasa aku tuh anak aneh gitu istilahnya. Dari kamu kecil? Dari aku kecil. Jadi kayak pengen ngebawa aku ke dia lah, ngenalin aku ke dia. Siapa tahu mungkin tante aku ngiranya aku tuh orang indigo, anak indigo gitu, karena aneh gitu. Wait, tapi belum dijelasin kenapa tantenya Dini menganggap Dini indigo. Ceritanya kayaknya aku ada yang miss deh. Kalau cuma dibully verbal gara-gara ember bocor, bukan sensitif. Kayaknya ada yang kelewat deh, Bo. Ya kenapa tante kamu nganggap kamu indigo tuh kenapa? Karena aneh katanya sih. Kayak tanya aja, ini anaknya indigo gak sih Mi gitu. Kayak gitu tiba-tiba ada pertanyaan hal itu. Terus kata Umi, bisa sih lihat tapi cuma sekilas aja gitu. Motifnya tante nanya, ini anak ini indigo gak sih? Kenapa? Karena biasanya pola yang lain tuh
si anak udah ngeliat yang aneh-aneh kayak ngobrol sama batu kayak ngobrol sama tembok kayak gitu. Nah kalau Dini Nah, kalau aku nggak pernah begitu sih. Cuman emang tante aku secara ngomong aja, ini indigo nggak sih, Mi gitu. Katanya dia gitu, berasumsi dulu, terus langsung nanya ke Umi. iya. Oke. Terus Mungkin karena dari pola pikir aku dari kecil, aku entah kenapa suka banget memberontak sama keluarga. Dari segi pemikiran mereka gitu. Entah kenapa lihat mereka entah kenapa kayak aku gak suka aja gitu. Dan memberontak aja sih, lebih tepatnya. Dan kalau mereka tuh mempunyai kesalahan, aku tuh udah tahu mereka tuh salah ini loh. Tapi kenapa mereka menormalisasikan gitu hal itu. Jadinya aku kayak ya memberontak dalam hal itu aja. Jadi kamu merasa kamu tuh berbeda sendiri daripada keluarga-keluarga kamu iya. dari segi pemikiran. Benar, Kayak gitu ya. dari situ. pantesan Jess, jujur Li, waktu dia cerita dari SD sampai SMP sebelum ketemu siapa Umi itu, aku ngerasa energinya flat aja. Begitu kamu cerita, ini ketemu praktisi yang namanya Ya, Umi, tet spiking. Iya, setuju. Aku belum lihat nih foto-fotonya, but clearly something's off nih. Lanjut. Nah, mulai dari situ, setelah aku bertemu sama Umi, aku tuh kan udah bekerja ya di SMP itu ya. Aku ikut syuting nih waktu itu. Aku syuting, setelah ketemu Umi, entah kenapa kok aku jadi kayak, lah, kok banyak bentol-bentol ya? Tiba-tiba banyak luka ya gitu loh. Maksudnya kayak luka di wajah aku, langsung sejak besoknya itu kayak langsung banyak banget bentol-bentolnya, luka-luka bakar gitu. Ini kenapa ya tiba-tiba gitu kan? Nah di situ tuh aku mencoba menjalaninya gitu, aku mencoba buat kayak menyembuhkan diri dari dokter juga aku sudah, tapi tetap aja selama 3 bulan itu entah kenapa kayak gak hilang-hilang, malah kayak justru lebih menambah gitu loh. Dan di situ baru aku kayak entah kenapa tergerak mau tanya Umi deh gitu. Aku mau tanya Umi, dan kata Umi itu adalah ain. Adalah apa? Ain. Ain itu apa? Ain itu istilah seperti dari batin seseorang yang melihat kita jika itu negatif. Jadi kayak mereka tuh memberikan energi negatif kepada kita. Jadi kita tuh jadinya mendapatkan sakit, mendapatkan buka, segala macam gitu. Karena rasa kita yang merasa lebih dari orang lain dan juga merasa lebih dari sang sumber. Seperti itu. Ini istilah Islam sih. Istilah Tapi Islam. sebenarnya nggak segampang itu kenain. Iya, jadi istilahnya Dini ngerasa fluktuasi emosi yang gimana banget pikirannya, terus bermanifestasi jadi bentol-bentol begitu. The negativity of the mind bermanifestasi jadi physical bow. Mungkin gini, kalau yang gue tangkap ya, dia kan di dunia entertain, ya kan? Dia kan tampilannya terbuka. Karena kalau Ain itu, kalau cewek identiknya dengan lu tuh kayak nggak banyak yang nggak suka sama lu, gitu kan? Banyak yang doain lu, gitu kan? Ih, sok kecentilan banget sih, gitu. Kayak gitu-gitu loh. Akhirnya kena Ain setelah, kalau nggak salah setelah nanya sama Umi ya. Iya. Setelah nanya sama Umi, oh ini Ain. Tadinya dia nggak mengetahui bahwa ini apa yang terjadi. Iya. Dan setelah aku tanya sama Umi ngasih aku kayak surat Al-Quran gitu. Aku disuruh baca, seingat aku baca banyak banget surat. Jadi kayak kamu baca surat misalnya Al-Falaq, An-Nas, sama Al-Ikhlas itu 100 kali semuanya gitu. Dan baca ayat kursi dan juga diniatkan buat disembuhkan sama Allah gitu. Diniatkan pakai air gitu, dibacakan. Dan setelah aku melakukan hal itu, 1 minggu itu semua udah sembuh. Oke. Semua luka itu sembuh, semua jerawat itu memudar gitu. Dan di situ aku jadi kayak percaya sama Umi gitu, percaya sama Umi gitu. Aku percaya sama Umi, jadi apa-apa aku tanya ke dia, sampai nanya-nanya ada nggak sih yang ngejaga aku gitu. Sampai di titik itu, Umi bilang ada leluhur gitu katanya, leluhur ngejaga kamu gitu. Tapi baik kok dia, gak usah dipikirin gitu katanya. Terus kayak aku percaya aja gitu kan. Dan setelah hal itu aku kan syuting lagi ya. Entah kenapa setelah syuting kok jadi semakin banyak kena Ain ya gitu, kayak segampang itu gitu. Padahal kayak aku udah oke, aku gak boleh lagi ngerasa lebih dari orang lain. Aku harus gak boleh ngerasa lebih dari sang sumber. Pokoknya aku berniat untuk bekerja
dan juga ya intinya melakukan yang terbaik seperti itu. Tapi ternyata tetap kena gitu. Itu yang kayak kenapa tetap kena ya gitu loh. Dan itu berlangsung sampai aku lulus SMA sekarang. Aku terus kena AIN seperti itu. Dan ya solusinya aku ke Umi, dan nanti Umi bakal bacakan doa dari dia, dan juga aku disuruh baca doa yang dia suruh aku baca, yaitu aku disuruh baca surat Al-Quran gitu. Jadi bukan kayak ayat yang dia tentukan, enggak, tapi kayak dibaca surat ini kamu baca 100 kali atau 33 kali seperti itu. Oke. Jadi itu ayatnya langsung kayak memudar Tapi gitu. dari situ malah aku lihat kayak ada ini ya Bro Will ya, kayak konsep returning client terus gitu kan. Jadi kamu kembali ke Umi terus gitu. Terus kembali ke Umi terus, jadi apa-apa tuh langsung ke Umi terus gitu. Ngerasa khawatir ke Umi segala macam. Dan bahkan sampai kalau semisalnya aku keluar dari rumah itu kayak ya terus-terusan kena AIN juga gitu. Padahal kayak nggak lagi bekerja gitu. Dan juga ya aku biasa-biasa aja kalau misalnya di luar gitu, tapi tetap aja kayak kena AIN pasti. Jadi kayak rasanya tuh punggung aku langsung kenceng banget gitu, atau enggak kayak ya muncul bentol-bentol di kaki lebih banyak, dan pokoknya lebih banyak tuh di punggung tuh kenceng banget rasanya gitu. Tapi setelah ke Umi itu pada masa SMP dan menuju SMA, kemampuan kamu meningkat ya? Jujur iya sih. Kemampuan apa nih? Sensitivitasannya. Aku jauh lebih sensitif jujur. Oh ini gue miss tadi. Sensitifnya gimana? Sensitifnya tuh seperti kalau di dekat sama orang cowok ini kayak takut banget nih, udah terus tiba-tiba kayak jauh deh, jangan deket-deket gitu. Kayak kalau ketemu sama orang tuh jadi kayak sensitif aja gitu, jadi kayak lebih tepatnya aku udah nggak mau deket-deket sama siapapun gitu. Dan Jadi ada aku yang bisikin gitu ya? Iya benar, kayak jauh, kayak malah lebih banyak banget yang aku ngerasa kayak di dalam aku tuh banyak banget yang ngatur aku gitu. Jangan kayak gitu, jangan sama dia kayak gini, jangan gitu, jangan kesana, kayak gitu. Jadi kesannya kayak guidance tapi sebenarnya banyak larangan gitu. Banyak larangan tapi nggak dikasih tahu alasannya apa. Banyak sutradara. Banyak sutradara, benar. Dan itu ngebikin aku jadi kayak aku jadi nggak enjoy di dunia peraktingan, nggak di dunia entertainment, aku udah nggak enjoy. Dan aku ngerasa kayak kalau semisalnya aku orangnya introvert, aku orangnya segampang ini kayak gini, dan aku juga udah kayak nggak nyaman bersosialisasi, mungkin aku awalnya mikirnya kayak mungkin pekerjaan aku di masa depan bukanlah entertainment seperti itu. Makanya aku konsultasi dengan Umi sebaiknya aku kedepannya itu apa ya kerjanya. Waktu masih SMA kelas 3. Nah di situ sebenarnya aku ada planning dari orang tua aku kayak udah kamu di entertainment ini nih kerja aja gitu kan. Tapi entah kenapa aku mau tanya Umi bilang coba deh kamu kuliah dulu gitu, kuliah ini bagus buat kamu gitu, kamu ada bakat di sini gitu. Aku entah kenapa jadi kayak di hati kayak lebih apa ya, iya juga ya, kalau misalnya aku kuliah mungkin aku juga pengennya keluar negeri gitu kan, bisa kerja yang intinya nggak banyak ketemu orang, jadi kayak freelance gitu. Aku pikirnya gitu karena gitu. Karena aku bener-bener dari situ aku takut banget ketemu banyak orang, kayak takut kena AIN, takut. Jadi ketakutan mulu yang jadinya di dalam diri kamu. Bener, iya. Jadi kayak aku merasa kayak yaudah aku maunya kerjanya yang enak aja, yang bisa mungkin di mana aja sesuai dengan yang aku mau, dan juga tanpa banyak ketemu orang. Jadi aku nggak mikirnya dulu tuh nggak mau banyak kena AIN segala macam gitu, nggak banyak orang. And then sampai saat ini aku memutuskan untuk kuliah. Aku kuliah, dan ternyata aku kuliah di jurusan yang nggak aku inginkan sekarang saat ini. Dan aku sudah merasakan di semester ini gitu. Dan di situ aku ngerasa masa aku menjalani ini sih gitu loh. Tapi kenapa kayak banyak yang mengatur ya gitu. Jadi ya sudahlah, jalani aja gitu. Ya udahlah jalani aja, mungkin ini yang terbaik. Aku mikirnya gitu, yang terbaik dari Tuhan gitu kan.
sampai saat aku bertemu dengan pacar aku yang saat ini. Jadi yang awalnya aku kan kalau sama cowok itu kayak aku nggak mau deh sama dia, aku nggak mau sama dia gitu. Atau nggak kayak pokoknya kalau sama cowok no, big no gitu. Tapi kalau sama pacar aku yang sekarang ini waktu ketemu sama dia kayak entah kenapa nggak ada sama sekali kayak larangan dalam hati. Apapun itu nggak ada. Kayak dia bisa aja masuk ke dalam hidup aku gitu. Dan aku juga ngerasa kayak nyaman juga sama dia gitu. Dan akhirnya juga aku pacaran sama dia saat ini. Dan disitulah ketika aku bersama pacar aku nih mengenali aku dengan teman-temannya. Teman-temannya ini teman-teman indigo ternyata. Di situ teman-temannya tuh ada 3 waktu itu. Nah, ketika aku diperkenalkan oleh pacar aku ke teman-teman indigonya mengatakan bahwa ada salah satu teman indigonya, sebut aja si A, itu bilang bahwa aku umurnya tinggal 3 tahun lagi. Itu kapan? Tahun berapa? Ini baru minggu ini. Karena aku baru oke. Iya, baru mengetahui aku umurnya tinggal 3 tahun lagi. Aku bingung, ini kenapa ya? Kok 3 tahun lagi? Kenapa? Gitu kan. Terus mereka bertiga bilang bahwa... Sorry, aku interupsi. Kamu pernah punya nenek yang ikut ngebesarin kamu nggak? Nenek. Awalnya punya, iya. Umi pernah bilang bahwa aku pernah dijaga sama nenek-nenek. Maksudnya orang ya, bukan astral? Oh, orang. Orang? Enggak, bukan orang. Ini astral? Astral. Seingat memori kamu kecil, selain orang tua yang ngasuh ada nggak nenek atau wanita tua gitu? Mungkin nenekku ya. Pernah tapi? Pernah mungkin. Galak nggak? Enggak, tidak galak. Jadi nggak pernah ada memori kamu dibesarkan. Cause I keep seeing ada memori, apa aku salah ya? I keep seeing bahwa ada sosok wanita tua. Ini kayaknya sih orang sih. Itu agak galak sih sama Dini. Oh, mungkin nenek dari papaku ya. Gimana tuh? Jadi itu sudah lama sekali sih, sejak aku PAUD. Aku memang aku lihatnya di usia kecil sekali. 0 sampai 5 tahun, sampai 6 tahun. Oh iya. Pernah itu? Pernah, mungkin sama nenek yang dari papa. Itu gimana? Itu aku nggak terlalu mengingat sih untuk memori yang itu, tapi memang aku pernah mengingat bahwa emang pernah diasuh sama nenek yang dari papa. Nggak banyak ingat ya Dini ya? Nggak banyak, tapi emang galak sih. Emang kerasa. Waktu diasuh oleh nenek dari papa itu, papa sama mama mungkin kerja atau ngawasin atau ibaratnya murni hari itu bersama nenek aja. Mungkin kerja karena aku ditinggal waktu itu. I think that's why. Semoga gue salah tapi itu spiking energinya. Lanjut Dini. Nah, sampai di saat itu 3 teman pacar aku ini bilang bahwa aku ternyata ditumbalkan oleh keluarga aku. Awalnya mereka mengira itu adalah papaku. Tapi ternyata entah kenapa instingku berkata kayak kakek ya. Iya, kakek ini. Maksudnya kakek yang numbalin? Kakek yang numbalin. Kakek tuh berarti papanya papa? Papanya papa. Padahal kakek gak pernah sama sekali ketemu sama aku. Bahkan ketemu sama mama gak pernah sama sekali. Yang lihat foto-foto. Jadi pertama kali aku ketemu sama Dini, itu aku melihat kok kayaknya ini ada kaitannya cukup erat dengan leluhur. Dan leluhur itu aku lihat sosoknya kakek-kakek memakai baju putih. Dan sepertinya di bagian kepalanya itu tuh kayak ada semacam surban gitu, warnanya seperti putih. Pangeran Diponegoro? Imam Bonjol? Iya, kind of gitu. Terus kakek-kakek ini tuh kayaknya yang selalu memberi peringatan, kayak pengawasan, kayak gitu. Dan terus ini menarik, aku sempat melihat kamu itu sama pacar kamu tuh ada benang gitu loh. Kayak ada benang, kayak kalian tuh bertemu itu bukan suatu hal yang kebetulan. Aku merasakan seperti itu. Mengenai kakek-kakek ini, apakah kamu pernah ketemu atau pernah Melihat. Iya, melihat gitu. Mengenai kakek-kakek itu, aku divalidasiin bahwa memang ada kakek-kakek yang kayak putih gitu kan, Iya. pakai sorban gitu. Dia tuh leluhur aku. Dan
divalidasikan juga nggak cuma itu juga. Tapi Oke. katanya ada 4 yang mengikuti aku. 4 Oke. gitu, leluhur yang mengikuti aku. Salah satunya kakek itu. Gitu. Dini, why do I have a feeling dari foto-foto ya, kan fotonya udah ada. Mama kok jauh lebih ngerti cara ngurus anak daripada papa ya? Apa aku salah? Benar sekali. Mama, Papa kayak, aku belum ngerasa energi evilnya, tapi clueless gitu dalam membesarkan anak perempuan. betul sekali. Oke, mulai ke bentuk benangnya. Mama care kayak what you have been through, misalnya pelajaran gimana, perasaan gimana. Papa acuh tak acuh banget ya. Sedangkan tadi katanya nenek yang pernah ngasuh usia 0-6 tahun, ya 5 tahun lah. Itu dari papa kan? Dari papa. You really don't remember much ya? Aku mengingat momen-momen juga sih bertemu dengan nenek itu. I think, Bo, gue ngebaca ada satu memori yang cukup spesifik. Dan ini nggak ke detect pas kemarin kita riset dan sekilas scanning Dini ya. Kayaknya masa kecil dia digalakin dan dikerasin deh sama nenek itu. Nggak sedikit mungkin ya memorinya ditakut-takutin. Itu I don't think, kalau ada foto nenek dari papa boleh banget sih. Ada nggak? Nggak ada. Aduh, kita butuh data. Oke, jadi gue ngambang nih nggak ada data nenek, tapi dari memorinya Dini, kayaknya nih tipe nenek yang the biggest rasa sayang dan care yang gue radar energinya dari badan Dini dan energi Dini itu dari mama. I don't feel it dari papa ataupun dari nenek. Therefore, hipotesa gue, kayaknya waktu dulu nenek ngebesarin dari usia 0-5. Iya, ini ada leluhur yang datang nih. Maksudnya gelombang leluhur ikut campur. Iya, Leluhurnya ada yang wanita juga. ada yang Ada. ikut campur. Minggir ntar jadi kecampur dulu ya. Si nenek itu kayaknya nggak begitu tulus ngasuh Dini. Mungkin kasar, mungkin nakut-nakutin. Ya lu tau lah, itu masuk lo ke alam bawah sadar anak 5 tahun. Itu yang nyebabin Dini jadi mau ngapa-ngapain takut, sama cowok takut, berusaha diterima di society. Ini psikologis sih. Tapi dari situ apakah ntar ngefek ke supernatural belakangan. Tapi kayaknya gue nemu akar ujung-ujungnya tuh 0-5 tahun itu. Banyak kok Bo penelitian yang lu kalau 0-5 tahun lu ditakut-takutin atau apa, itu sampai besar ke bawah. Ada orang yang kayak gue nih, sampai gede gue takut balon. Goblok nggak? Balon, gue takut meledak. Padahal kan pala lu udah kayak balon. Ya boleh lah, acceptable. Gue bingung kan, sampai suatu hari gue diskusi sama nyokap gue, kenapa ya Mawil benci banget balon, takut balon. Waktu gue usia muda, maybe 0-5 tahun, tuh ada balon literally meletus ke muka gue, dan itunya tuh peletusannya ke ini gue. Jadi traumatik. I think energi traumatik itu ada di Dini, kerasa gue, dan lininya dari 0-5 tahun. Lanjut dulu. Lanjut. Balik lagi di bagian teman-teman pacar aku yang indigo itu bilang, setelah dia bilang aku ini ditumbalin sama kakek, salah satu teman dari indigo pacar aku ini bilang bahwa aku punya 2 roh kembar di dalam satu tubuh aku. Oke. Di situ. Nah, ketika aku ketemu sama teman-teman dari pacar aku ini yang indigo, aku bertanya soal Umi ini. Entah kenapa pengen tanya soal Umi ini, karena aku dari dulu sudah ganjal dari hati. Kenapa sama aku akhirnya sama dia dan dalam perjalanan hidup aku gitu, aku kok semakin tertutup ya. Aku semakin takut untuk berekspresi. Padahal Ini kan orangnya? benar, Bukan? itu. Oh, oke. Semakin takut untuk berekspresi, padahal duniaku tuh di dunia entertainment. Seharusnya kan aku harus lebih banyak acting, banyak bersosialisasi. Tapi entah kenapa aku ketika bertemu sama Umi ini, walaupun emang dia mengajarkan kita harus ingat terus pada Allah, kita harus banyak berzikir, beribadah, berbuat baik, segala macam. Tapi entah kenapa ada ganjal di hati, tapi aku nggak tahu itu tuh apa. Akhirnya aku bertanyakan sama teman-teman pacar aku ini. Ternyata selama ini Ain yang dia sebutkan, yang dia doktrinkan kepada aku, yang aku takutkan selama ini adalah hasil yang dari dia buat untuk aku.
Jadi kalau gue boleh ngomong frontal, teman-teman pacar kamu itu secara nggak langsung menuduh Umi yang bikin Ain ke ini. Betul. Itu udah framing secara langsung sih sebenarnya. Iya. Tapi kan nggak perlu tahu nama. Oke, lanjut. Dan ternyata Umi ini bekerja sama sesuatu yang ada di dalam tubuh aku, yaitu yang tumbal itu. Ini juga kata teman-teman Indigo. Iya. Oke. Dan katanya Umi dan juga yang ada sosok yang diikat katanya di tubuh aku ini bekerja sama untuk saling menguntungkan dalam diri aku. Umi mendapatkan aku yang suka bergantungan dengan dia, dan sosok yang diikat di katanya di bagian leher aku atau pundak aku ini mendapatkan energi makanan, energi kehidupan dalam aku dan juga kehokian aku. Seperti itu. Dari situ akhirnya ditindak sama teman-teman pacar aku ini. Sebut aja A, B, C karena ada 3 orang. Aku langsung ditindak. Saat itu sosok yang ada di tubuh aku ini masuk ke dalam sosok teman dari pacar aku ini, sebut aja si B. Masuk dan di situ kita berkomunikasi. Sosok yang masuk ke dalam tubuh si B ini, dia dengan percaya diri dia tidak bisa diputuskan oleh aku. Maksudnya tidak bisa dipisahkan dari aku, seperti itu. Dan juga katanya sosok ini tuh sosoknya tuh gede banget, besar banget. Dan sosok ini disebut katanya adalah jenglot, seperti itu. Oke. Keep going. Dan di situ aku juga ngerasa kayak waktu si jenglot itu ada berkomunikasi dengan aku ngerasa kayak bener-bener panas badan aku, bener-bener merinding segala macem. Aku merasakan hal itu, dan sampai di titiknya aku sama teman-temannya pacar aku ini ditindak untuk dibersihkan, dipisahkan oleh jenglot itu katanya. Tapi lucunya astral-astral itu nggak ada yang masuk ke mimpi Dini ya? Benar. Oke. Lanjut. Itu key-nya, Bo. Itu key banget. Dan di sini kalau ada perbedaan, ya sudahlah ya. Maksudnya perbedaan hasil scan gue dengan orang yang lain. Itu key-nya. Nggak masuk mimpi. Lanjut, Dini. Akhirnya setelah dibersihkan dengan berbagai macam cara, waktu itu akhirnya si jenglot itu sudah dimusnahkan katanya. Oke. Sudah dimusnahkan. Dan jujur di saat dimusnahkan itu, aku merasa kayak yang dari dulu leher aku bener-bener sakit, bener-bener kayak selalu gak enak gitu, pada akhirnya kayak udah agak mendingan. Dari selama aku umur segini gitu kan. Jadi kayak udah agak mendingan lah leher aku. Dan punggung aku juga gak pernah lagi kayak kenceng gitu loh rasanya. Rasanya kayak gak berat lagi, udah gak berat lagi. Nah, di situ setelah yang dibersihkan, yang itu dibersihkan, yang Umi berikan juga dibersihkan juga itu. Sudah dibersihkan. Bahkan Efeknya apa? efeknya itu bener-bener gak ada lagi yang kayak yang mengatur hidup aku gitu, aku rasanya. Aku kayak Suara-suara itu udah hilang. udah hilang, kayak bener-bener hilang, kayak gak ada rasa kayak diatur kanan kiri kemana aja gitu. Udah gak ada. Bener-bener kayak udah ngerasa bebas gitu. Semenjak kamu dibersihkan oleh teman-teman Indigo tersebut ya. Bener. Oke. Dan juga 4 yang ikut aku itu, 4 leluhur yang ikut aku katanya sudah diangkat dan katanya sudah dipenggal sih katanya. Oke, Seperti lanjut. itu. Dari situ aku benar-benar bersyukur banget di titik itu, kayak oke, aku mengetahui hal ini, dan tanda tanya yang aku tanyakan selama hidup aku ini, kenapa aku seperti ini, jadi terjawab satu demi satu. Dan nah, setelah itu aku udah merasa di titik bersyukur sekali, dan akhirnya aku menjalani hidup seperti biasa. Dan aku pergi lagi nih sama pacar aku. Pergi lagi dan tidak sengaja bertemu dengan salah satu tim kreatif detektif astral. Yang mana, Charles atau Irfan? Yang Irfan, Yang Kak tingginya Irfan. 185, ya. Yang Kak Irfan. Oke. Nah, aku ketemu sama Kak Irfan, itu tiba-tiba Kak Irfan tuh kayak aneh aja gitu, aku ngerasa.
dia kayak gitu kayak gitu kan. Aku kayak kenapa ya? Lu dibilang aneh, Van. Maksudnya Emang aneh sih. maaf izin. Terus? Ya, seperti itu kan, kayak tiba-tiba dia bilang gini, aku ingin menolong sosok ini, ingin menolong anak ini gitu katanya. So aku bingung, kenapa gitu kan, bukannya udah selesai ya gitu. Ternyata belum selesai. Ternyata habis itu ternyata dari sosok sebelumnya ada yang tidak terima bahwa sosok sebelumnya itu dimusnahkan. Jadi ada sosok yang baru lagi yang datang kepada aku, yang mengincar aku lagi gitu. Nah disitulah baru Kak Irfan mau menolong aku. Nah dari situ aku dibantu sama Kak Irfan lewat para dewa. Ya, lanjut. Dan awalnya Kak Irfan dan pacar aku ini menyuruh aku intinya kita berbicara bertiga. Dan juga Kak Irfan nih bilang bahwa apa yang kamu sembunyikan di hati kamu gitu. Apa yang Keep kamu going. sembunyikan di hati kamu gitu. Aku yang gak tahu apa-apa, kayak apa yang aku sembunyikan di hati aku gak tahu. Ada yang kamu sembunyikan di hati kamu katanya. Dan aku mengetahuinya itu. Ternyata apa yang disembunyikan? Ternyata yang disembunyikan adalah aku mempunyai 2 roh. Yang tanpa aku sadari, aku punya itu. 2 kesadaran itu. Oh, kamu baru sadar gitu atau kayak gimana? Dan sebelumnya selama 19 tahun ini kamu ngerasa kamu memiliki karakter yang berbeda nggak? Atau kepribadian yang berbeda? Aku merasa bahwa aku memang mempunyai banyak seperti yang diatur gitu saja sih. Oh, jadi nggak tahu tuh sebelumnya? Belum tahu. Nggak sadar? Nggak sadar sama sekali. Oke. Kasus kali ini kompleks, Ki. Iya, Kompleksnya dalam maksud semuanya energinya serba in between. Nggak ada yang spiking jelas 8 dari 10 gitu, Bo. Semuanya serba kayak 4, 5, 4, 5, 3. It's hard to work with. Atau 6. Gimana? Untuk gue mempertajam semua omongan gue butuh validasi sih. Dan mulai dari mana dulu ya? First of all, tadi udah divalidasi oleh Dini. Astralnya nggak masuk mimpi. Itu tuh udah tanda bahwa biasanya itu bukan transaksi. Artinya, hipotesa gue, Dini tidak pernah ditumpalkan oleh siapapun. Tapi, fakta bahwa tadi ada cewek leluhur mungkin itu datang beneran kerasa gue. Dan kayaknya emang ada urusan sama Dini. Tapi bukan mau nyerang Dini, ya kan? Iya, Kayak dia nggak suka Dini dikorek-korek. Iya, betul. That means, siapapun tadi, itu niatnya protecting Dini. Kalau ditumbalin, nggak begitu, Bo. Oke, kamu mau ngomong apa? Nenek-nenek yang tadi itu seperti menunjukkan muka marah gitu, Kak Bu, ke hadapan aku dan Kak Will. Boleh aku lagi? Iya, silakan. Perilaku seperti ini biasanya malah akan melindungi Dini dari jin dari yang lain. So agak nggak ketemu nih kalau memang Dini ditumbalin dan si nenek itu adalah si yang jahatnya, antagonisnya, datang mau ngelindungin, nggak match. Atau kemungkinan besar, Kak Will, biasanya kan kalau zaman-zaman dulu itu ya, biasanya kan orang lebih lekat, misalnya kita lebih berdoanya ke alam, atau misalnya kita percaya bahwa nantinya ketika keturunan kita lahir, itu harus ada yang ngejagain gitu. Jadi bisa jadi justru yang di atas-atasnya itu yang berbuat transaksi sampai berdampak ke yang bawah. Kalau transaksi pun arahannya bukan ditumbalkan sih. Lebih ke perlindungan. Betul sih. Kan? Iya, aku jadi berasanya lebih makin kesini udah makin bermenit-menit kata tumbal itu versi gue dan Jesslyn ya, kok kayak semakin jauh ya. Lebih ke protection. Nah, but I need to ask few more things. Dini itu kalau tidur tuh nggak tenang kan, pala kayak so many thoughts. Benar. Satu Benar centang. sekali. Kulit sensitif nggak sama sabun tertentu? Kulit sensitif sama sabun tertentu. Iya, maksudnya kalau mandi gitu kan ada orang yang badak kulitnya, pakai sabun segala macam. Dini sama, ya sabun ada nggak cocok nggak? Kayak aku pakai segala macam sabun cocok sih. Aku cocok-cocok aja sih, Kak. So far cocok-cocok aja. Cocok. How about olahraga? Agak nggak begitu sering atau?
Jujur untuk olahraga saat ini aku agak gak begitu sering sih. Dan kayaknya you never tried cardio yang intens ya? Bener? Maybe, ya. Cause I see something, ada yang nyala di sini. So, gue tadi nanya prosecutor, boleh nggak ngebongkar filenya Dini dengan nama asli ya? Ntar Willy, validate apa yang kamu lihat dulu. Yang kevalidasi itu udah kepala, problem, nggak bisa tidur dengan tenang. Terus apa tadi? Olahraga, gue tulisnya rarely olahraga, emang agak jarang. Dan yang heart bermasalah ya gue nggak bisa buktiin. Tapi dia bilang nggak pernah coba cardio intens. If you try cardio yang intens, hit high intensity intensive training, sorry kalau gue salah, jumping rope aja. 1 menit 30 detik rest, 1 menit 30 detik rest. Coba tes, kuat nggak? Kalau nggak kuat, dengan umur segini 19 tahun, mesti cek. Ada itu mesti cek sih. Itu yellow flag, bendera kuning. Bahwasanya ada astral cat tai yang udah pernah hadir di Dini, itu betul juga. Tadi ada varian kedua nih, varian kedua. Tadi kan varian 1 si nenek, arwah. Varian kedua baunya emang lebih ke yang di atas sih. Kayaknya iblis ngincer ke nggak tenangannya Dini. Oke. Terus Dini kayaknya tipe orang yang minum airnya kurang deh. Minum air putihnya. Sehari berapa liter? Iya sih agak kurang emang. Kalau menurut standar artikel iklim tropis, kita kan di tropis kan, disarankan human itu minum 3 sampai 3,5 liter air. Jadi nggak ada pakai gelas-gelas itu ada yang 350 ml, ada yang 500, susah. 3 sampai 350 liter air. Kok 3 sampai 3,5 liter air itu tuh 2 botol aqua, maaf ya, yang sering dipakai sopir taksi itu loh. Itu cukup banyak loh Dini. Dan kamu bilang iya sih kayaknya agak jarang. Dan kaki itu ya, kayaknya kamu kalau kena ubin dingin, lantai dingin, kayak daya tahan tubuh kamu gampang turun deh. Pernah ngalamin atau enggak? I need to know. Justru aku ngerasa kalau dingin tuh aku kuat sih. Entah Oke, kenapa. berarti yang ini miss. Tapi kalau aku nge-scan-nya, your kaki itu nggak boleh dingin sebenarnya. Jadi ibaratnya di iblis tadi mau apa sih? Kaki kamu tuh nggak boleh telanjang kaki di ubin dingin gitu, ngefek. Terus kalau kena makan seafood, berasa nggak di badan? Udang dan yang lain-lain? Nggak kenapa-kenapa? Nggak kenapa. Oke, beberapa centang, beberapa belum ketahuan. Sekarang memori yang masa kecil ya. Gue nggak tahu seberapa akurat karena gue butuh foto nenek kan. I think dia ngalamin kekerasan masa kecil. Yang di 0 sampai 5 tahun. Pertama gue ngerasa kulitnya sakit, terus matanya sakit. Tapi Dini nggak remember kan. Deep down, I'm still sure dia 0 sampai 5 tahun dia ngalamin kekerasan. Bapaknya tahu, tapi bingung, clueless. Ya mungkin emang gitu kali cara mendidik anak. Nah, itu bikin traumatik masa kecil. Potensinya bisa kemana-mana. Kalau psychological style, arahannya kayak film apa yang si James McAvoy itu yang lu bilang Split ya. Itu arahan pertama, itu psychological. Kita pernah nemu pasien yang gitu, remember? Arahan kedua, ketakutan dia diincar, di preying on, apa sih bahasa Indonesia? Diincar oleh beberapa kubu kiri, iblis. Jadi bisa kemana-mana. Tapi sampai sekarang, gue dan Jesslyn juga masih sama. Gue nggak menemukan abstraksi energi ditumbalin, belum. Bahkan makin jauh, ya kan Jess? Kenapa kamu? Kamu komunikasi sama siapa nih diam-diam? Kok tahu sih Kak Will? Iya muka kamu kayak muka orang lagi Sama siapa? Sama iblis atau sama arwah yang tadi? Enggak. Spill, ntar kamu lupa. Enggak ada hubungannya sebenarnya. Kalau kamu lupa aku yang dimarahin. Cuman tadi tiba-tiba kayak aku berasa ada arwah yang kayak minta tolong gitu. Tapi gak ada hubungannya sama Dini? Enggak. Oke, cuekin dulu kalau gitu. Enggak ada. Sayang ya, foto nenek itu gak kelihatan ya? Iya, sayangnya. Kalau dari keluarga papa nggak ada sama sekali. Karena kita benar-benar jauh dari keluarga papa. Nah jadi Bo, balik lagi sekarang ke supernatural ya. Gue memang merasakan ada intervensi supernatural nih. Tapi bukan gara-gara Dini ditumbalin. Aneh kan? Gue bingung. Lalu dari mana nih? Dan gue gak mau mendiskreditkan teman-temannya Dini yang katanya indigo itu.
bisa aja gue yang salah, bisa aja ada things that gue nggak ngerti ya. Tapi what if kalau mungkin teman-temannya bermain dengan sesuatu yang harusnya nggak ada jadi ada. Itu yang gue takutkan. Kan dia. Bukan, dia datang kan later on. Enggak, malah memperkuat dia yang memperkuat. Dan lu juga ngajar Tapi semua. Tapi iya memang, tapi kan dia ketemu teman-teman. Itu beda, itu nggak beresin Umi. Makanya kok aneh ya, ada yang nggak match di sini men. Mulai memperparah gara-gara ketemu Irfan. Yang kemarin kan udah selesai nih, yang jenglot udah selesai kan? Iya, bahwasanya ada asral-asral yang udah ada memorinya mengganggu Dini, itu gue dan Jesslyn ngerasa. Itu benar. Maksudnya Tapi- yang di belakangnya, sorry ya Kak Will, Iya. sebentar ya. Tapi yang di belakangnya yang aku lihat memang ada yang negatif gak? Memang ada. Jadi yang negatif ini tuh selain, bahkan aku lihat sorry to say gitu, tapi kayak kok ini leluhur tapi negatif gitu. Ada di antara dari sekian banyaknya leluhur. Nah, makanya gue bilang kompleks kan. Kompleks. Kalau memang segitu ditumbalin ya, nggak begini sih intensity sih. Lebih parah dan sudah masuk mimpi, pasti. Hmm. Jadi kayak semuanya ngambang, ngawang. Hipotesa gue per sekarang, Dini mengalami masa kekerasan dan masa traumatik masa kecil. Sehingga dia sekarang melindungi dirinya dengan cara mungkin banyak suara-suara itu. Nah, suara-suara itu yang di Dini, kamu ngerasa itu entity atau lebih ke her mind? Her mind nggak bisa tenang memang. Tapi kamu ngerasain banyak persentase entity atau mind? Aku ngerasain banyakan mind. Setuju. Nah, about 70%, maybe 80% her mind. Hmm. Nah, kalau 80% adalah her mind, berarti entitasnya nggak ada, relatively nggak ada dong. Jadi gue bingung, dari mana entitasnya? Dan kalau 80% adalah her mind, itu tanda bahwa dia tidak ditumbalkan. Hmm. Bro, orang ditumbalin boro-boro bisa mikir jernih. Hmm. Nggak mati, nggak, tapi boro-boro bisa mikir jernih. Jadi sampai sekarang ada missing link. Hmm. Ini kasus CSI yang cukup ada missing link. Hmm. Tapi seru. Tapi seru. Coba Jesslyn gimana? Sejauh ini sih aku belum dapat hal yang lain lagi ya selain yang tadi. Tapi ya mari kita coba kumpulkan puzzle-puzzle terlebih dahulu. I need foto nenek sih. Cuma sayangnya nggak ada. Gimana kalau kita coba scan foto papanya dulu? Yuk. Jarang spend time bareng papa. Jarang sekali. Papa lebih sering keluar sama teman-teman. Iya. Jujur, Even gue ngeliat foto papa. Oh sorry, kamu dulu deh. Iya, Sorry. gimana? jujur, papa ini aku sama papa udah pisah selama So sorry. nggak apa-apa, sama SMP sudah pisah. Jadi nggak begitu tahu seluk-beluk kehidupan papa ya. Tidak tahu. Tapi bau jujur Li, kalau memang tadi kan katanya lininya, kata orang pinternya itu, lini yang mentumbalkan kamu dari papa, katanya kakeknya papa atau gimana tadi? Kakeknya papa. Harusnya ya, dia kan garis kedua. Si papa garis pertama. Paham maksud gua kan, Bo? Itu harusnya kerasa sih, lini supranatural. Ini jong. Ada terlalu banyak missing link, Bo. Jadi belum bisa menyimpulkan secara akurat gua karena butuh more data sejauh ini ya. Tapi yang gue bisa sama Jesslyn sudah satu suara dan sama. Dini tidak ditumbalkan. Itu setuju nggak? Iya, lebih Oke. ke perlindungan, Yes. tapi memang sometimes sepertinya perlindungan ini yang menjadi cikal bakal Dini berpikir sesuatu yang sometimes itu bukan dirinya gitu. Jadi mau melakukan apa dibatasi kayak gitu. Dan kekhawatiran dia 80%, gue sebut aja istilahnya mindfuck tuh, yang katanya sutradara ngatur-ngatur itu bisa diincar kubu kiri loh. Actually itu incaran kubu kiri banget. Kamu quiet overthinking juga soalnya. Mungkin karena memendam semuanya ya. Absolutely. Betul. Dini, aku punya satu pertanyaan. Nggak tahu sejauh mana Dini bisa ngingat. Kalau menurut aku ya, maaf ya Dini ya, kan Dini relatively pendiam, membawa diri dengan baik, ya kan kelihatan dari kamera kan. But masa kecil kamu sangat periang dan ekstrovert dan cenderung. How do you remember? Aku sangat ingat sekali sih, waktu kecil emang aku nggak seperti ini. Aku bener-bener ekstrovert, bener-bener banyak tingkah. Pokoknya bener-bener ya
nakal juga, iya. Cewek-cewek tomboy seperti itulah. Kayak kalau misalnya jatuh kamu nggak kapok kayak gitu Iya, kan. naik pohon tuh udah biasa, kayak gitu-gitu sih. Nah, ini hipotesa gue lagi, Bo. Kayak anak gue. Semenjak anak gue tahu, ya gue kan divorce kan. Anak gue tuh tadinya periang banget, umur 0 sampai 3 tahun. Begitu gue udah mulai divorce, dia cenderung pendiam. Jadi pasti ada trigger pointnya yang mengubah Dini jadi pendiam. Feeling gue salah satunya yaitu mungkin kekerasan dan bokap yang cenderung acuh tak acuh, clueless dalam ngurus anak. Itu big factor sih, big factor banget, faktor besar. Terus, Bo, mengenai yang dia bilang kayak kelainan sensitivity itu, kamu ngerasa spike energinya berapa? Kayak it's below 5. Bo, dari berbagai kasus ya, kalau dia ditumbalin bener dari bayi, kayak sebenarnya kayak Lion King gitu. Dia nggak akan bisa tenang even 10 tahun pertama ngelihat macam-macam ini itu. Sedangkan dia bilang bukan sensitivitas ngelihat yang nggak bener, tapi dia ngerasa dia beda dari orang lain. Bener nggak? Tadi kan Dini yang bilang bukan ke arah supranatural kan? Wait, tapi ketika kamu ke tempat yang memang ada, I believe kamu bisa ngerasain sih. Bisa. Kamu suka ngerasa merinding gitu nggak? Pasti ngerasa merinding, ngerasa berat, diperhatiin, pasti ngerasa sih. Aku ngerasa kalau dari aku ya 6 lah, 6 until 7. Ability emang kamu ability-nya apa aja? Kalau kamu rasa? Kamu bisa ngeliat orang. Aku bisa, entah kenapa bisa melihat niat orang sebelum dia berbicara, bisa melihat karakter orang lain. Oh, thank you prosecutor. Gue dari tadi minta prosecutor bocorin dong blueprintnya Dini. Gue gak boleh sebut nama, hati-hati. Akhirnya prosecutor bilang, itu beberapa dicek dulu, divalidasi. Terus tadi prosecutor bilang, tidak, melihat orang itu bukan sebuah reaksi gara-gara Dini ditumbalkan atau ketempelan. Itu fitur yang kamu pilih. Betul, bawaan ketika ya. kamu lahir di rahim ini. That's your ability dari bawah lahir. Jadi bukan sesuatu yang supranatural itu. You chose untuk punya ability itu. Dan aku ngerasa hal itu memang akan sangat berguna banget sih untuk kehidupan kamu. Oh, karena aku pikir kayak emang ada ya orang kayak gini. Prosecutor bilang lagi, tapi once you have feeling terhadap seseorang, baik asmara atau teman dekat, care, blur semua your ability. Prosecutor bilang, itulah yang harus kamu waspadai. Itu doang sih. Lebih ke keluarga dan orang dekat. Bukan. Misalnya Dini punya teman baru namanya X gitu ya. Belum ada feeling apa-apa nih. Maksudnya bukan feeling romance, ya kan namanya teman kan. Dini udah tahu, wah X orangnya gini. Ya udahlah, gue sama X buat bisnis aja lah. Nggak mau teman dekat. Tapi sering berjalannya bisnis, dia nggak usik ke Dini nggak usik ke X, tapi nyaman gitu kan. Mulai tumbuh rasa, bukan tumbuh rasa romance, tapi rasa kayak emang nih orang enak sih diajak kerja sama. Oh mungkin gue yang terlalu suudzon. Your ability menurun, buyar. Karena udah mulai ada feeling kayak gitu. Oke. Bener sih, emang bener. Aduh, kok prosecutor ngomong begitu?